Pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun lalu sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Terutama masyarakat yang bekerja bukan pada sektor formal. Seperti yang dialami Irhas, salah seorang warga Desa Air Merah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ya awalnya itu kan waktu pandemi kemarin tuh kan, ya itulah jadi kita bingung mau kerja apa. Kita kerja ke sana ke sini nggak bisa kan, jadi suruh di rumah aja. Ya kebetulan kita ada limbah di rumah, limbah-limbah kayu bekas kita kerja kan. Kita kan juga kan kerja bikin kosen, pintu biasanya kan. Nah dari hasil-hasil limbah seperti itulah kita kumpulkan, akhirnya kita satukan, kita lem, kita coba-coba bubut. Awalnya itu cuma pakai bor loh. Belum punya kita mesin bubut yang seperti sekarang ini, belum punya. Kita cuma pakai bor tangan aja, kita ikat, kita coba-coba aja, ya alhamdulillah bisa. Jadi dari situ berkembang, kita mulai merakit sendiri alatnya, dikit demi sedikit, sampai jadi seperti sekarang ini. Sebelum COVID-19 melanda, Irhas bekerja sebagai tukang bangunan. Namun pekerjaan tersebut macet lantaran tidak ada satupun proyek bangunan berjalan saat itu. Akhirnya Irhas pun menganggur dan tak ada penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Ya cukup membantu. Soalnya kan ya seperti sekarang kan suami juga susah dapat kerjaan. Ya jadi kalau dulu kan mebel, apalagi sekarang kan udah nggak ada yang ini, yang mebel juga. Jadi ya inilah salah satunya. Siang, Bang. Iya siang. Lagi prepare buat pot? Iya ini, seperti biasa. Seperti biasa ya. Boleh sambil ngobrol-ngobrol dong, Bang? Boleh, boleh. Ada kayu apa aja, Bang? Ya kalau ini sih kayu res ya. Yang ini Kayu res, iya. Wah, ini udah kering atau udah Masih bisa digunakan? masih basah itu. Masih basah ya, Iya. tapi udah bisa digunakan untuk Bisa untuk dibentuk bisa, cuman untuk finishing belum sih. Oh, Karena dia susah untuk diamplas kalau masih basah. oke. Benar juga ya. Kecuali dari kayu res, ada apa lagi, Bang? Kita ada kayu suren ya. Ini kayu suren. Ini lebih Ini lebih ringan ya, karena ini sudah kering ini. Oh, beda warna juga ya, Bang ya? Ya, ada juga contohnya yang masih basah nanti ada nanti. Ini kayu Suren. Kayu suren. Yang ini Sama kayu suren kayu yang suren juga, ya mirip ya. ada juga ini kayu jambu. Ini memang udah dibolongi atau belum? Itu Dari sananya? sananya ya. Oh, keren ya, unik ya. Mm-mm. Itu memang sudah bolong dari sananya. Dari sananya ya, Bang. Yang ini, Bang? Itu kayu jambu. Kayu jambu berat juga, ini masih basah. Masih juga basah ya? ya. Kita yang lama itu proses pengeringan tuh lah Mbak. Karena nggak bisa dijemur dia. Terus kalau nggak dijemur? Ya dibiarin aja dia kering sendiri. Oh. Kalau dijemur dia pecah nanti. Kebanyakan seperti itu kalau kayu. Kira-kira berapa lama proses pengeringan, Bang? Ya tergantung kayunya juga sih. Ada yang cepat, ada yang lama. Kalau kayu jenis kayu yang padat itu lama biasanya. Ini contohnya kayak kayu res berapa lama? Lama sih berbulan-bulan sih. Oh, sampai berbulan-bulan ya, Bang ya? Iya. Ini sebenarnya kalau dari kayu sendiri kan bahan dasar ya, Bang? Ada Iya. ketentuan tersendiri nggak? Untuk jenis-jenis kayunya. Iya. Ya yang penting kayu tersebut keras sih, kualitasnya bagus. Di saat kegalauan melanda hatinya, Irhas kemudian berpikir untuk mencoba bangkit dari keterpurukan. Ketersediaan bahan untuk sementara kita cari ya, kita beli kadang. Karena ya untuk sekarang kita mebel juga masih kurang. Kalau sekarang kayu, kita ini ada kayu jambu, yang ini kayu res, kayu suren, kayu nangka biasanya. Kalau kerumitan
Ya paling kalau ketemu kayu yang lembut lah, agak susah kerjanya. Berarti produk yang pertama kali dijual bukan ini ya? Setelah berdiskusi dengan sang istri tercinta, Irhas pun memberanikan diri untuk melakoni pekerjaan baru, yakni menjadi perajin kayu. Ide tersebut Irhas dapatkan karena ia melihat begitu banyak limbah kayu yang ada di desanya belum termanfaatkan dengan baik. Udah lumayan. Kalau kayu itu terlalu lembut, susah untuk dibentuk. Berarti bebas kayu apa aja, nggak harus yang kayu res atau kayu Nggak apa? nggak Bebas harus, berarti nggak ya? bebas ya. Yang penting kayunya bagus, nggak Selagi dimakan, dia bagus. nggak dimakan rayap kan? Ketahanan rayapnya juga ya. Ya. Ini semuanya udah aman ya Bang dari rayap ya? Aman. Ada pengelolaan tersendiri untuk mengatasi rayap, kan biasanya rayap Bang. Enggak sih, tergantung jenis kayu sih kalau rayap tuh. Memang ada jenis kayu yang dimakan rayap, ada juga yang enggak. Kalau seperti kayu suren ini kan kalau dia masih muda bisa dimakan rayap, cuma kalau sudah tua kayak gini enggak dia. Ini biasanya pengambilan bahan dasar dari mana Bang? Kalau kita sih ngambil kadang beli, kadang juga bekas-bekas limbah. Limbah-limbah dari ya dari mebel ya. Manfaatan. Biasanya kalau beli tarifnya berapa Bang? Macam-macam sih per batang, kadang-kadang kayak seperti kemarin kita ngambil tuh 2 batang 100.000. Per batang dia ngambilnya Iya, ya? per batang. Biasanya dalam satu batang bisa dapat berapa? Berapa jenis? Banyak sih Mbak kalau itu, Banyak Mbak. ya? Iya, banyak. Berarti ya untung lah ya. Selanjutnya ini lagi proses apa Bang? Kalau ini kita lagi proses pembentukan awal ya. Karena kan kayu kan bentuknya belum silinder ya. Masih Jadi, abstrak ya? Iya, masih abstrak. Jadi kita bentuk agak bulat dikit jadilah. Karena mesin kita belum memadai. Oke, masih tradisional lah, bisa Iya. dikatakan tradisional. Karena dia ada terlalu oleng nanti kalau dia nggak bulat. Ini bisa di finishing dulu Bang, udah itu kita ke proses selanjutnya boleh? Boleh? Masih manual pakai golok ya Bang? Iya, masih pakai golok. Pengerjaan ini biasanya berapa lama Bang? Pengerjaan ini nggak tentu juga sih Mbak. Soalnya kadang cepet, ya tergantung kayu sih. Kalau kayu banyak cabang, lama kita. Oh iya juga ya. Ini menarik sih ya, karena dia udah bolong. Ya, itu bolong bekas dimakan ulat waktu kayu itu masih hidup. Berbekal keahlian konstruksi yang ia miliki, Irhas kemudian mencoba melakukan inovasi dengan cara mengolah limbah kayu menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomi berupa pas bunga. Dengan bermodal alat seadanya, Irhas pun mulai membuat beragam vas bunga dari limbah kayu. Sementara, meski awalnya Irhas mengalami kendala soal pemasaran, namun berkat bantuan semangat dari sang istri tercinta, akhirnya produk vas bunga yang ia buat kini mulai banyak peminat dan pemesan.
Ini bener-bener alatnya abang yang ngerakit sendiri bang ya? Iya, kita ngerakit sendiri, Mbak. Belajar dari? YouTube. Dari YouTube. Biasalah orang Otodidak Indonesia. ya? Otodidak. Listrik kita. Nah, untuk peralatannya kita pakai seperti inilah. Nah, pemirsa, vas bunga dari limbah kayu buatan Irhas ini kualitasnya sangat bagus dan tidak kalah dengan kualitas vas bunga buatan garmen atau pabrik kayu. Menarik juga pembuatannya bang ya. Ya, seperti inilah, Mbak. Ini dibentuk sampai gimana? Ada kriteria tersendiri bang? Kalau bisa sih kita usahakan yang warna putih ini dihilangkan atau diminimalisir. Alasannya? Karena biasanya yang putih ini yang dimakan rayap, Mbak. Oke, berarti sampai lumayan tebal juga bang ikisnya bang ya? Lumayan. Sampai ke sini berarti bang? Tapi kalau kayu itu memang sudah kering, iya sudah aman sih. Oh, sudah aman, Iya, berarti karena tergantung dengan kadar airnya. Iya, kadar airnya, jenis-jenis kayu juga. Soalnya kalau kayu seperti ini biasanya waktu basah itulah dimakan. Kalau yang kering, betul-betul kering yang ini. Nah, Wah, ini bagus juga nih bang. Ini betul-betul kering itu. Ini bahan dasarnya kayu? Kayu suren. Kayu Nah, suren. ini yang kita bilang tadi yang banyak cabang. Nah, seperti ini kan. Ini teksturnya lebih keras nih dibanding yang sebelah sini. Nah, seperti ini kan. Ini keras. Tapi dia dengan adanya ini jadi bikin lebih menarik Iya, ininya. lebih apa? unik teksturnya. Motifnya. Iya, motifnya ya. Motif alami kan bang ya? Iya. Berarti setelah itu selesai Selesai tinggal dikeringkan ya dipasarkan. dikeringkan. Biasanya pengeringan setelah di-clear berapa lama? Nggak lama sih kalau itu sehari aja udah kering. Sehari. Desain serta cara pembuatan vas bunga buatan Irhas masih dilakukan secara konvensional, dan hal itulah yang menjadi nilai lebih produk buatannya. Tempat ia bekerja pun juga sangat sederhana, yakni dengan memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumahnya. Terlihat beragam limbah kayu bergeletakan di tempat Irhas bekerja, yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh Irhas menjadi suatu barang yang bernilai guna.
Pemirsa, keberhasilan Irhas dalam menjalani usaha kerajinan kayu ini tak terlepas dari peran sang istri yang begitu gigih berjuang memasarkan beragam produk vas bunga buatan Irhas dan hanya menawarkannya dengan cara konvensional. Nah, ini persiapan mau live ya Mbak ya? Iya. Apa aja sih Mbak yang harus kita siapin Mbak sebelum live? Yang pertama bunganya tentu ya. Yang pertama bunga, terus untuk vas bunganya juga yang mau kita jual. Ya cuma 2 itu sih sebenarnya. Kita harus dibersih-bersihin juga. Iya, ya, dibersih-bersihin biar dulu biar nggak ada debunya. Ini salah satu aksesoris pendukung lah ya. Iya. Untuk Kalau nggak ada bunga kayaknya kurang kurang bagus. cocok gitu ya, kurang bagus gitu ya Mbak ya. Kalau ada bunganya kan jadi pas di live itu kan enak Oh liatnya. iya, biar orang tuh tertarik gitu. Iya, Oh, biar ini orang spotnya tertarik. Bagus gitu. Benar. Biasanya nyiapin ini berapa lama Mbak buat live? Nggak lama kok, paling cuma 2 menitan, semenit udah siap. Udah tuh berarti langsung siap. Ini kita udah siap mau langsung live. Iya, udah Oke, siap. kita bisa langsung live aja kali ya Mbak ya. Boleh. Namun seiring berjalan waktu, Nefri kemudian mendapatkan cara yang tepat untuk memasarkan vas bunga buatan suaminya, yakni dengan memanfaatkan media sosial. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi mau live untuk produk yang vas bunga, teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk beli vas bunganya, ini harganya lagi murah banget, dari 50.000 sekarang aku jual cuma 35.000 aja. Ya, 35.000 udah dapat potongan harga, teman-teman. Dan ini untuk vas bunganya bahannya dari kayu asli ya. Jadi bentuknya seperti ini udah mengkilat, bagus banget pokoknya. Tuh, kalian bisa cek ya. Untuk kalian tertarik boleh banget langsung di CO. Mumpung harganya aku lagi kasih murah, dari 50 cuma 35 doang ya. Cuma 35 udah gede banget seperti ini. Ya ukurannya kira-kira sekitaran berapa menit? Pokoknya ukurannya kira-kira segini ya teman-teman ya. Nah, sejengkal ya. Untuk ukuran kira-kira sejengkal. Nah, kalian bagi yang mau boleh banget ya. Kalau ditaruh bunga itu cakep banget. Setiap hari, Nefri tak kenal lelah melakukan live di media sosial untuk menawarkan produk vas bunga buatan suaminya. Dan hasil dari kegigihannya tersebut kini sudah mulai menampakkan hasil yang cukup lumayan untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Oke, luar biasa. Ini tadi nge-live memang kecepatan ngomongnya harus dicepatkan Mbak ya. Iya, Ininya ya, apa ya? intonasi. Intonasinya kayak biasanya aku kan cuma lihat orang nge-live Iya. di TikTok, sekarang menyaksikan langsung. Kalau di Bengkulu ya, kalau aku coba di Facebook itu kurang. Kebanyakan itu yang tanya dari luar daerah kebanyakannya. Jadi kalau misalnya jual ini di Facebook aja, paling cuma orang tertentu aja yang beli. Dan itu langganan kadangan. Misalnya orang dua itu aja yang beli gitu. Jarang ada pembeli baru kalau di Facebook. Kebanyakan itu maunya murah juga. Kalau di Facebook itu. Misalnya ini kan kita jualkan di 35 kan udah murah. Tadi berapa banyak yang nonton Mbak? Sekitar 100 orang. Sekitar 100 orang. Biasanya kalau nge-live berapa banyak yang nonton? Itu sih paling banyak menurut aku ya. Oh, 100-an ya? Tapi kadang naik turun juga. Naik turun. Biasanya kalau lagi turun banget berapa orang yang nonton? Kalau paling turun banget paling 20. 20 orang. Kalau hambatan kendala tuh ya kalau untuk sekarang tuh ya di pemasaran ya kita masih susah nih ya. Inilah untuk sekarang tuh kita coba di online dulu kan. Awalnya kan kita coba pasarkan di sini kan paling online juga kita lewat Facebook biasanya ya. Kita lewat Facebook. Nah, sekarang kita mulailah mau ke TikTok atau ke Shopee mungkin untuk kedepannya.
Yang paling pertama sih mempromosikan. Yang pertama itu mempromosikan. Jadi kan sekarang udah mulai, kalau dulu kan belum ada ini, belum merambah ke online nih. Jadi kan masih di sini dan online-nya juga masih di Facebook. Nah, sekarang kan udah 2 bulan ini udah mulai mau coba ke TikTok. Jadi udah mulai buat video gitu. Ya itulah, coba buat video terus nge-share di Facebook, menjualkan di mana di WA. Tips and tricks untuk berjualan secara online, memasarkannya menggunakan media platform yang lagi booming pada saat ini gimana Mbak? Kalau dari aku ya, yang pertama itu dari segi ya bentuknya tadi. Jadi kalau bentuknya menarik, seperti pas bunga itu kan yang harus kita tonjolkan itu bentuknya ya. Kalau bentuknya lebih menarik, orang pasti lebih banyak yang mau beli. Nah, jadi makanya aku bilang sama suami kalau mau buat itu cari yang bentuknya itu bagus, yang kira-kira orang banyak mau gitu, yang unik seperti itu. Nah, terus yang kedua juga dari kita pembuatan videonya. Jadi dari proses kita pembuatan video, mulai dari lightingnya, mulai dari suara yang kita hasilkan ya untuk kita ngomong barang ini kan. Iya, iya. Nah terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Dari kamera juga ya sebenarnya harus bagus ya kan. Ya walaupun nggak harus iPhone atau yang kamera Sony kayak gitu kan, yang penting ya kita untuk kameranya bagus gitu aja. Berarti yang pertama itu memang dari bahan dasar kayu, Yap. keunikan dari kayunya sendiri gitu ya Mbak ya. Dari bentuknya. Terus, iya dari bentuknya, terus bagaimana cara kita mengolah video konten Iya, kreator. benar.